Aspirasi selaku Ketua Komisi Evaluasi MPK periode 2022-2023. Saya Dinda Dristi selaku Ketua Komisi Aspirasi periode 2022-2023. Askara Vijendra Blaka Bramantya. Kesan saya terhadap 1 tahun menjabat ini, saya mendapatkan banyak pengalaman dari MPK sendiri. Saya bertugas untuk mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS ataupun ekstrakurikuler. Banyak sekali hadapan ataupun tantangan yang saya lewati, tetapi ini masih menjadi bahan pembelajaran bagi saya untuk nantinya berkehidupan di masyarakat. Tentunya saya berharap juga untuk adik-adik yang akan melanjutkan kepengurusan OSIS MPK untuk lebih meningkatkan inovasi dan juga kekompakan dari masing-masing organisasi ataupun antar organisasi, yaitu OSIS, MPK, dan ekstrakurikuler. Menurut saya tidak berjasa untuk MPK, tapi MPK lah berjasa untuk saya. Untuk mengembangkan diri saya ini tidak mungkin lain juga karena MPK banyak sekali memberikan saya pelajaran dan juga memang ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dari kakak-kakak MPK yang sudah lalu dan juga teman-teman. Dan juga untuk adik saya MPK periode selanjutnya saya harap bisa mengambil apa yang baik untuk lanjutkan dan evaluasi, lanjutkan yang baik, evaluasi yang lebih baik. Pesan dan kesan dari untuk pesan selama saya bergabung dari MPK Askara Vijendra Blaka Bramantya, sudah saya pelajari dalam bergabung di organisasi awal saya di main 54 Jakarta ini. Dengan mengikuti MPK, saya bisa mengenal banyak rekan-rekan dari OSIS, ekstrakurikuler maupun rekan-rekan saya sendiri, yaitu di MPK itu sendiri. Kami berenam bisa menjalankan program kerja dengan baik dan juga efisien. Selain itu, untuk pesan saya selama bergabung di dalam MPK ini, saya banyak pembelajaran yang sebelumnya saya belum dapat, lalu sekarang saya bisa memperoleh banyak sekali ilmu dan itu bisa dipakai untuk selanjutnya setelah saya selesai menjabat nanti. Nah, untuk selanjutnya pesan saya untuk MPK OSIS, ekstrakurikuler maupun calon OSIS dan juga calon MPK. Dari MPK sendiri, terima kasih sudah berjuang bersama, walaupun kita berenam, kita bisa memegang proker-proker dengan baik, terlaksana dengan baik, berjalan dengan sesuai apa yang kami inginkan. Lalu untuk OSIS, terima kasih sudah menjadi rekan kami sebagai MPK dan juga ekstrakurikuler. Terima kasih sudah menjalankan program kerja kalian dengan baik. Untuk calon OSIS dan juga calon MPK, semoga kalian bisa memegang amanah yang sudah kami berikan, menjalankan program-program kerja dengan baik, lebih bisa inovatif dan dikembangkan lagi. Sekian dari saya. Ya, satu lagi pesan yang saya sangat ingat dari dulu bersama Pak Budi, Pak Salena, dan Devi adalah terus belajar, entah dalam pelajaran sekolah ataupun di kehidupan ini, tapi pastinya manusia itu sangat akan terus belajar dan sangat membutuhkan. Sekian. Kenalkan, nama saya Sedat Altaf dari 1251. Saya di sini selaku Ketua 1 OSIS dari SMA 54 Jakarta periode 2022-2023. Kesan saya selama saya menjabat di SMA 54 ini, khususnya sebagai Ketua OSIS, menurut saya banyak yang bisa saya ambil dari manfaatnya sih, banyak banget sih dari saya kalau gabung di OSIS. Itu saya dapat banyak teman, terus banyak temannya itu nggak cuma ada di sekolah, tapi saya juga mendapatkan banyak relasi dari luar sekolah karena mengikuti program-program dari sekolah, program kerja dari OSIS juga yang memiliki banyak manfaat. Kesan saya selama menjalani program kerja seru banget sih, karena kita itu kalau lagi ngurus program kerja itu biasanya tuh kita ngurusin sampai malam, terus hektik banget, terus kita juga nyesuaiin waktu kan, ya kita bagi waktu ngerjain proker sama sambil belajar. Nah itu seru dan susahnya emang di situ. Kayak kita jam 12 malam, jam 1 malam itu kita masih rapat. Kayak rapatnya rapat offline, rapat kayak Zoom gitu. Jadi ya masih seru lah, pokoknya seru banget. Terus dari proker-prokernya di OSIS itu, di proker OSIS
proker OSIS sendiri itu ada 8 proker, dan 8-8-nya itu worth it banget buat dicobain dan buat diikutin semuanya, karena dari sisi persiapan, sisi pelaksanaan, dan setelah pelaksanaannya juga seru banget. Banyak cerita yang gak bisa diceritain karena emang bener-bener sebanyak itu ceritanya. Momen sama temen-temen itu bener-bener gak bisa dilupain. Sedih banget pokoknya, udah mau lengser kayak gini gak bisa malam-malam masih nyari-nyari bahan buat proker, terus nyari-nyari alat, mikirin rundown, terus dispen dari kelas. Itu seru banget sih. Apalagi ya, selama menjabat setahun senang banget sih bisa jadi ketua OSIS, karena selain dari relasi, terus dikenal banyak orang juga, itu juga salah satunya nanggung tanggung jawab juga sih buat bersikap jadi teladan. Walaupun memang ya sebenarnya dari saya sendiri cukup berat sih untuk jadi teladan, karena dari saya yang masih muda dan masih pengen main, jadi karena itu tanggung jawabnya berat sih. Sekarang pesan dari saya sih buat penerus saya berikutnya tahun 2023-2024, saya harap proker-proker OSIS dapat berjalan, terutama proker-proker yang eksternal seperti Collapsal Bubble, dan juga dilipat. Semoga bisa lebih terkenal namanya, dan juga selain proker-proker dari OSIS juga proker-proker ekstrakurikuler. Semoga makin banyak lagi yang eksternal dan banyak yang keluar, biar nama 54 ini keangkat namanya. Terus jangan lupa juga buat adik-adik pengurus, jangan fokus buat organisasi juga, tapi kalian di sini utamanya sekolah dan pendidikan akademiknya juga jangan turun. Semoga kalian bisa bagi waktu, time managementnya juga jangan berantakan. Pokoknya jangan sampai nyesel lah masuk OSIS, karena masuk OSIS itu nikmatin aja momen-momen kalian masuk OSIS. Kelas 11 tuh masa-masa paling seru menurut saya. Pesannya buat teman-teman saya yang satu kepengurusan dan satu angkatan, semoga kalian semua dapat nikmatin happy-nya kita lagi ngejabat. Terus sekarang kita udah mau lengser, semoga kita bisa belajar dengan giat, belajar dengan rajin, biar kita dapat PTN yang diinginkan. Kalau yang mau kerja langsung dapat kerjaannya. Semoga kita semua bisa happy dan sampai ke depannya bisa terus kontak-kontakan lah. Terima kasih buat pengurus OSIS 024 periode 2022-2023. Saya senang banget bisa ngejabat sama kalian, bisa kerja sama kalian, bisa bagi momen sama kalian, mau happy, mau duka, senang banget sih. Harapan saya buat 54, semoga 54 terus maju, terus keangkat namanya, karena akhir-akhir ini banyak banget yang ngukir prestasi dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12 juga banyak yang ngukir prestasi. Semoga kedepannya makin banyak, dan semoga SMA 54 ini namanya dapat terangkat. Udah sih, itu aja. Thank you. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Budi Darmawan. Saya adalah pembina OSIS di SMA Negeri 54 sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Pengalaman saya dari awal sebelumnya sampai dengan sekarang adalah paling berkesan anak-anak sekarang, karena pada saat tahun 2020-2021 itu masa pandemi, jadi tidak terlalu kentara kegiatan yang ada di lapangan. Ketika tahun 2022 mulai masuk ke masa aktif kembali, maka sudah mulai adanya kegiatan-kegiatan seperti yang sekarang kita kerjakan. Pengalaman yang sudah dalam menjadi pembina OSIS, anak-anak itu banyak program kerja yang benar-benar dikerjakan oleh mereka dan melakukan perencanaan serta pelaksanaan dengan modal kebersamaan. Artinya mereka sudah mulai mengakomodir atau melakukan diversifikasi kegiatan yang sudah ada, harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya
Untuk anak-anak yang 2022-2023 itu adalah kegiatan yang sifatnya pengembangan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Di sini juga perlu kita garis bawahi, tidak semua kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan baik karena ada berbagai macam kebijakan pemerintah yang tidak mengizinkan kegiatan tersebut dilaksanakan. Kemungkinan karena mungkin faktor daripada keselamatan, yang kedua juga faktor kondisi, yang ketiga juga faktor keuangan atau finansial. Akan tetapi semua kegiatan yang sudah direncanakan harus tetap berjalan. Ada yang namanya plan B, bila mana tidak bisa dikerjakan di luar, maka harus bisa dikerjakan di sekolah. Itu yang ada pengalaman saya selama tahun 2022-2023. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, biasanya anak-anak ini selalu melakukan kontribusi dan komunikasi, membawa peran aktif daripada wali-wali mereka, karena kebetulan semua kegiatan itu berhubungan dengan yang sifatnya akomodasi, kemudian yang sifatnya juga dokumentasi, yang sifatnya juga terakhir ya finansial yang paling utama. Jadi mereka butuh support, butuh dukungan yang betul-betul real supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Saya juga merasa banyak yang kurang dari diri saya sendiri akan waktu yang saya kunjungi atau waktu yang saya terima dengan anak-anak OSIS dan MPK ini. Utamanya mungkin barangkali kesibukan saya mengajar ya, tapi itu semua bisa diatasi dan diantisipasi dengan selalu berkomunikasi baik secara tatap muka maupun secara tatap maya. Nah, itulah konteks kita itu selalu harus ada komunikasi biar semua kegiatan bisa berjalan dengan baik, adanya koordinasi biar apa-apa yang sudah dilaksanakan bisa terukur sampai sejauh mana. Kemudian juga saya selalu sampaikan kepada anak-anak harus selalu bekerja sama dengan semua unit, baik itu yang menjaga sekolah, baik itu yang membersihkan ruangan, baik itu yang bagian namanya sound system, itu semua harus dikemas supaya bisa jadi satu, biar semua kegiatannya jangan sampai ada yang terlupakan. Gitu. Barangkali itu aja pengalaman saya untuk Pembina OSIS 2022-2023. Tapi ya kembali lagi hari terakhir yang paling disayangkan ya, setiap menjelang STJ selalu saja ada hal-hal yang saya ingat dan mungkin barangkali anak-anak juga akan menjadi bahan cerita kemudian hari, tapi dalam hati dan pikiran saya tidak terasa waktu 1 tahun seperti itu. Sama juga dengan angkatan-angkatan sebelumnya, ujuk-ujuk sudah selesai, ujuk-ujuk sudah STJ, ujuk-ujuk sudah LPJ, semuanya itu bergulir dengan cepat. Tetapi tetap yang namanya program dari anak-anak itu harus tetap berjalan. Mungkin bahkan harus bisa dikembangkan dan ditingkatkan, dan lagi juga harus bisa mencari yang namanya titik-titik eksternal ya, supaya kegiatan ini bisa berjalan lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Pesan saya, semua anak-anak yang terpilih di OSIS dan MPK itu adalah anak-anak pilihan, dan secara kasat mata kalau saya analisa, yang jadi pengurus inti OSIS dan MPK itu selalu mendapat di perguruan tinggi negeri. Dari 3 tahun ke belakang lah, 3 tahun ke belakang mereka semua berhasil menduduki perguruan tinggi yang cukup mumpuni dan cukup teratas di Indonesia. Ini karena memang awalnya mereka anak-anak cerdas ya, anak-anak pintar,
disambangi juga dengan mereka disiplin waktu, kemudian mereka juga mengerti akan peran dan tanggung jawab. Di sisi lain, mereka sebagai pengurus yang harus banyak berjibaku waktunya untuk melaksanakan, melakukan, mengevaluasi, merencanakan semua kegiatan. Di sisi lain, mereka juga harus bisa belajar, membaca untuk meningkatkan nilai-nilai edukasi mereka melalui rapor nanti, dan itu nanti akan diimbangi berbarengan antara rapor dan hasil kerja mereka di organisasi. Biasanya dua-duanya bisa berjalan dengan baik, dan biasanya hasilnya ketika terakhir mereka kelas 12 atau kelas 3, mereka pasti menjadi anak-anak yang eligible, yaitu anak-anak pilihan yang langsung dipilih atau ditunjuk oleh sekolah perwakilan untuk memilih perguruan tinggi yang sudah ada kerjasama dengan sekolah. Jadi kesan saya, anak OSIS, MPK, dan pengurus Eskur biasanya anak-anak cerdas semua, anak-anak pintar semua. Kalau misalnya ada yang 1-2 yang jelek, itu enggak semua, tapi kebanyakan mereka sudah bisa mendapatkan hati dan nama oleh guru-guru di SMA Negeri 54 karena keberhasilan mereka mendapatkan perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Pesan saya untuk pengurus OSIS yang lama, yang baru, hal-hal yang bersifat baik itu harus bisa dikembangkan. Utamanya adalah mencari terobosan baru, mencari yang namanya perubahan melalui diversifikasi kegiatan, karena kita sudah mulai masuk masa digital ya. Harus ada yang namanya pembaharuan, yaitu memasukkan kegiatan di lapangan dengan kegiatan digital, supaya apa yang mereka kerjakan bisa tersebar luas dan bisa disampaikan kepada masyarakat. Umumnya adalah sebagai barometer atau pembanding kegiatan mereka dengan kegiatan-kegiatan sekolah lain. Oleh karenanya, yang tadi saya sampaikan dari awal, yang sudah baik perlu ditingkatkan, yang tidak baik perlu diperbaiki. Tapi kembali lagi, semua kegiatan bisa berjalan baik kalau semuanya kompak, kalau semuanya ada kerjasama, kalau semuanya harus bisa menjadi anggota-anggota yang bersifat empati terhadap organisasi, peduli akan kegiatan yang sedang dilaksanakan, baik kegiatan yang bersifat internal, ekstrakurikuler, baik kegiatan yang bersifat umum, yaitu dari OSIS, maupun kegiatan yang berdasarkan hari-hari besar nasional yang ada kerjasamanya dengan manajemen sekolah. Saya rasa pesan saya itu aja. Semoga angkatan yang melanjutkan bisa menjadi contoh dan bisa menjadi barometer tolok ukur daripada keberhasilan sebuah kepengurusan OSIS dan sebuah keberhasilan sekolah, baik dari tingkat yang skupnya antar sekolah di Jakarta maupun dari tingkat yang skupnya lebih luas, yaitu seprovinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Rusmiati, di sini selaku pembina ekstrakurikuler di staf kesiswaan bidang ekstrakurikuler, ingin memberikan kesan dan pesan kepada para pengurus OSIS di angkatan 24. Untuk kesannya, terima kasih sudah bisa bekerja sama dengan SMA 54 untuk memajukan SMA 54 menjadi sebuah kegiatan yang bermakna dan berprestasi selalu. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan untuk para pengurus ekskur nantinya, mohon bagi yang belum maksimal kegiatannya, diupayakan lebih maksimal. Contoh di kegiatan ekstrakurikuler karya ilmiah, inginnya KIR-nya itu bisa lebih membumi dan bisa lebih dikenal lagi untuk kegiatan-kegiatan lainnya.
Kalau untuk kegiatan ekskul lain sudah oke, sudah banyak yang berprestasi. Pasma belum lama ini gitu ya, sudah berprestasi. Kemudian Majas, kemudian cheerleader yang memang sudah menjadi satu ikon SMA 54 gitu. Kemudian di bidang olahraga, futsal, lebih lagi ditingkatkan bola voli dan bola basketnya juga, serta kejuaraan karate yang kita sudah maju nih ke tingkat nasional, sudah oke, is the best deh pokoknya anak-anak Semale. Kemudian untuk pesan nanti di angkatan berikutnya di tahun 2025 ya, itu bisa lebih maksimal dan bisa lebih kembali berkomunikasi antara satu sama lain, terutama pengurus, kemudian guru pembimbing gitu ya, kemudian dengan tim kesiswaan, karena kalian itu kan harus bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tim yang ada di SMA 54. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.